Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Meni Nugroho. Untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2019, Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah Sulawesi Utara, pihak BUMN dan masyarakat sekitar, khususnya terkait permasalahan pembebasan lahan agar dapat segera terselesaikan. Ditemui usai melakukan peninjauan pembangunan proyek Jalan Tol Manado-Bitung di Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Lazarus mengatakan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung harus selesai pada tahun 2019. Untuk itu, Komisi 5 DPR mendorong percepatan pembebasan lahan dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan melakukan perjanjian dengan pemilik lahan agar dapat memberikan lahan tersebut untuk pembangunan jalan tol. Lazarus mengatakan pembangunan jalan tol Manado-Bitung harus segera diselesaikan karena jalan tol ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Sulawesi Utara. Ini bukan hanya untuk Sulawesi Utara saja, tapi khusus untuk Indonesia bagian timur, bahkan sebagian Indonesia bagian tengah, nanti disuplai dari sini sehingga kita harapkan dengan berfungsinya tol Manado-Bitung ini, dengan berfungsi maksimalnya pelabuhan di Bitung, sehingga bisa ini untuk menekan ekonomi yang sekarang biaya tinggi akibat lemahnya sektor infrastruktur kita. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, Gani Ghazali Akman mengatakan, pemerintah melalui APBN memberikan bantuan 14 km dari 39 km pembangunan tol Manado-Bitung. Gani berharap pemerintah daerah membantu penyelesaian pembebasan lahan, sehingga pembangunan tol Manado-Bitung selesai sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan undang-undang kita sudah mengamanatkan bahwa kalau terjadi perselisihan atau beda pendapat antara kita dengan pihak pemilik, kita bisa mengajukan atau masyarakat bisa mengajukan ke pengadilan. Sementara eksekusi di lapangan atau pelaksanaan fisik di lapangan itu tidak boleh terganggu. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Hilman Hidayat, Kristio TVR Parlemen melaporkan. Untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju di dunia, Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan anggaran untuk penelitian dan riset. Ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini dapat mensejahterakan rakyat. Dalam kunjungan ke kantor Gubernur Provinsi Aceh, baru-baru ini Ketua Tim Pansus Rancangan Undang-Undang Sisnas Iptek, Daryatmo Mardianto mengatakan saat ini implementasi hasil riset yang dilakukan perguruan tinggi masih kurang kepada masyarakat. Menurut Daryatmo, hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya bisa menjadi kekuatan bangsa, karena Iptek diyakini bisa mensejahterakan rakyat. Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun riset adalah jaminan bagi keberlangsungan sebuah masyarakat bangsa ataupun peradaban manusia itu sendiri. Maka kita menginginkan riset adalah untuk membangun atau memperkokoh peradaban bangsa itu sendiri. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Sisnas Dikti Arzeti Bilbina Setiawan mengatakan, sebuah negara harus mempunyai harga diri jika ada anggaran yang besar dan diperuntukkan untuk penelitian dan riset. Indonesia saat ini tidak didukung oleh teknologi yang bisa mencerdaskan bangsa. Kita ingin penelitian, kemudian dikembangkan, dan kemudian disosialisasikan, kemudian digunakan, kemudian dimanfaatkan, dan tentunya ini ada energi di mana pergerakan ekosistem itu akan bisa berjalan. Dari Provinsi Aceh, Putri Minangsari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi terrealisasinya pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di Pantai Namosian, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Breakwater sepanjang 3,5 km ini dibangun guna menahan terpaan gelombang air laut yang selama ini mengikis permukaan warga di pesisir Pantai Namosian. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR dipimpin Ketua Komisi 5 Farid Jemi Francis menghadiri peresmian bangunan pengamanan Pantai Namosian di Kelurahan Namosian, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi 5 melihat langsung pembangunan pengamanan penahan pantai yang telah didukung Komisi 5 DPR. Mereka menyatakan apabila tidak dibangun breakwater itu, maka kurang lebih sekitar 150 rumah itu sudah bisa tererosi, ya, abrasi pantai itu. Mereka menyampaikan terima kasih. Kita minta kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kota Kupang untuk menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, Jefferson Riukore meminta dukungan penuh dari Komisi 5 DPR untuk terus mengawal proyek pembangunan infrastruktur Kota Kupang secara umum, khususnya pembangunan breakwater di sepanjang garis pantai di Kota Kupang. Ini yang kami berharap teman-teman Komisi 5, pemerintah khususnya bisa membuka matanya untuk membantu Kota Kupang. Lokasikan dana secukupnya untuk kita. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Indonesia bersama 7 negara lainnya berhasil mendorong Forum Interparliamentary Union atau IPU ke-137 di St. Petersburg, Rusia, dan menyepakati resolusi tentang krisis Rohingya di Myanmar. Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon konsisten meminta sidang IPU untuk menerima resolusi Rohingya. Proposal Indonesia mengenai Rohingya didukung Parlemen Bangladesh, Turki, Iran, Uni Emirat Arab, Irak, Sudan, dan Maroko. Proposal tentang Rohingya ini akhirnya diterima dan disahkan oleh General Assembly IPU sebagai resolusi sidang IPU setelah melalui voting dengan dukungan 1.027 suara dari total sekitar 1.400 suara delegasi yang hadir. Dalam pidatonya di depan General Assembly IPU, Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon menegaskan, bagi Indonesia, krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine, Myanmar sangat krusial dan fundamental karena menyangkut nilai-nilai universal yang harus dibela. Fadli Zon menggarisbawahi diterimanya isu Rohingya dalam resolusi IPU membuktikan bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga saat krisis kemanusiaan terjadi di salah satu kawasan. Kejahatan di Rohingya ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan ini adalah ethnic cleansing. Kalau IPU sebagai wadah atau media bagi parlementarian berkumpul tidak bisa menyelesaikan ini, buat apa kita berkumpul di IPU itu? Dalam sidang IPU yang ke-137 ini, isu Rohingya bahkan menepikan isu nuklir Korea Utara yang gagal mencapai quorum untuk voting. Dan campur tangan parlemen ini di dalam IPU ke-137 adalah satu langkah maju yang harus kita apresiasi, dan di situ saya kira Indonesia berperan karena Indonesia termasuk yang mendesak agar masalah ini menjadi emergency item. Saya kira kita termasuk yang paling depan untuk mengajukan masalah ini. Dari St. Petersburg, Rusia, Ahmad Sudirwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.